Nama Ferry Mursidan Baldan masuk dalam salah satu tokoh yang berpeluang besar menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi Publik menurut kajian Indobarometer pertengahan Oktober lalu. Politisi Partai Nasdem ini sudah masuk bursa Kabinet Alternatif Usulan Rakyat yang dibuat Jokowi Center sejak Juli lalu. Sebagai salah satu partai penyokong pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Yusuf Kala, Nasdem punya jatah menteri. Dan Ferry bukan orang baru bagi Nasdem. Mantan aktivis HMI ini terlibat sejak awal pendirian Partai Nasdem setelah hijrah dari Golkar. Akankah kursi menteri menjadi pelabuhan baru Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem ini? Kita kembali ke The Best to the Point, masih bersama Mas Ferry Mursidan. Menarik mendengar Anda berbicara tadi. Tetapi dari berbagai survei, Anda ini menjadi menteri atau dicalonkan sebagai menteri Kominfo. Saya ini orang media, jadi saya tahu apa arti menjadi seorang menteri di Kominfo. Kira-kira sebetulnya apa yang Anda pikirkan? Saya juga tidak tahu bagaimana tiba-tiba muncul seperti itu ya. Tapi saya melihat bahwa sesungguhnya apa yang kalau saya pernah sampaikan kepada, maksudnya kalau saya punya kesempatan seperti itu, ya saya kira pada bidang-bidang yang memang saya mampu kuasai. Mungkin karena Anda memang pandai berkomunikasi selama ini. Walaupun saya tahu kira-kira Pak Jokowi mungkin akan lebih membutuhkan profesional di situ. Ya itu saya kira terserah pada Pak Jokowi. Tapi kembali pada soal itu, saya juga apakah karena saya rajin bertwitter atau saya rajin saya pemakai Facebook dari awal gitu ya, sebelum banyak politisi yang memakai gitu aja. Saya pikir masuk cuma sekedar itu, tapi saya kira enggak. Mungkin Anda tidak bertanya kepada saya kenapa itu tempat yang tepat. Kenapa? Kenapa kira-kira itu menjadi tempat yang tepat menurut survei? Nah, saya tanya juga. Saya lebih menduga karena kemampuan komunikasi Anda. Dan saya kira ketika Anda di Golkar maupun di Nasdem, Anda sebagai komunikator yang ulung. Wajah Anda juga media friendly, omongan Anda, diksinya Mas Ferry itu juga bagus. Itu betul-betul khas seorang politisi yang dibesarkan dari bawah menurut saya. Kalau bukan seorang politisi yang dibesarkan dari bawah, tidak akan punya kata-kata seperti Anda, Mas Ferry. Tapi belakangan terdengar juga katanya Anda ke Menteri Agraria, apa benar? Ya entah apapun yang ininya. Tapi saya kira kalau pembicaraan Pak Jokowi dengan Pak Surya, tentu Pak Surya memberikan rujukan untuk apa yang bisa diinikan. Jadi bisa termasuk juga Pak JK orang yang tahu. Saya cuma berharap bahwa supaya artinya kadang menteri itu tugasnya membantu. Jadi saya kira percuma juga kalau saya ditempatkan pada bidang yang saya nggak punya kemampuan untuk membantu. Makanya Mas Ferry, saya tadi bilang pintu Anda itu banyak sebetulnya. Ada pintu partai dengan Bang Surya, ada pintu personal dengan JK, ada pintu personal juga dengan teman-teman di PDIP, banyak lah sebetulnya. Tapi Anda menghargai policy, one door policy, one gate policy ya. Saya kira itu. Luar biasa. Itu biasanya fatsun politik yang kalau bukan politisi itu kapan ada kesempatan itu biasanya dilewatin begitu saja, Mas. Kalau Anda? Saya kira saya menyadari bahwa itu sebagai sebuah membangun cara baru dalam berpartai, karena kami juga partai baru, kita harus menerapkan itu secara ketat, dan itu saya kira memang melatih, karena saya kira manuver apapun yang kita lakukan pada akhirnya saya katakan bahwa soal jabatan menteri itu saya kira memang ada takdir Tuhan. Manuver apapun kalau memang bukan rezekinya, belum air mata keluar seberapapun kalau gitu. Bukan memang untuk Anda atau kita runtuhkan gedung pun kalau memang enggak juga kan gitu. Ya, sama, kita harus mempercayai hal seperti itu. Anda ditunjuk misalnya oleh Partai Nasdem. Itu kan bukan sekedar political appointee sebetulnya. Tapi diharapkan Anda akan berhubungan dengan parlemen yang adalah mayoritas sekarang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Kontribusi yang bisa Anda berikan di situ itu apa kira-kira, Mas Ferry? Ya, saya kira kata kunci dalam semua ini adalah saya kira itu. Kita bisa berbeda, bahkan kita keluar dari sebuah partai, tapi saya katakan bahwa saya tidak meninggalkan itu sebagai sebuah tempat karena saya ada sebab yang kita
publish. Menurut saya dia komunikasi. Semua orang saya kira kembali kepada komunikasi. Ketika saya jelaskan saya harus keluar dari partai tempat saya yang lama dibesarkan, menurut saya juga tidak pernah ada statement saya menyakiti, bahkan saya berpamitan kepada teman-teman pengurus daerah yang sudah membantu saya, ya kan, dan saya tetap respect, saya hello terus, saya terus jalan. Menurut saya ada basis di mana Anda tetap punya komunikasi yang mudah dengan siapapun termasuk lawan politik sekarang ini. Dengan lawan politik, bahkan dengan teman-teman yang dulu membantu saya ketika saya di Partai Rahmat, saya masih jaga sampai hari ini. Ya kan? Mas Ferry, kembali ke belakang sedikit. Saya tahu bahwa Anda, kemudian Bang Surya bersama beberapa teman itu adalah orang-orang yang awal merapat ke Jokowi dan mencalonkan Jokowi dari Partai Nasdem sebagai presiden. Sebetulnya apa yang melatar belakangi pikiran teman-teman di Nasdem pada waktu itu di bawah pimpinan Bang Surya? Yang pertama adalah... Karena tahun 2004 saya ikut Bang Surya ketika ikut konvensi untuk jadi presiden di Golkar soalnya. Ya. Tiba-tiba sekarang itu di-endorse ke orang lain. Jadi ketika kita mendirikan Nasdem, membangun Nasdem ini, Bang Surya mengatakan bahwa kita hanya boleh ikut mengusulkan capres dari kita jika kita pada posisi 3 besar. Tapi hasil pemilu legislatif dengan quick count-nya menunjukkan kita angka 6,7. Angka 6,7. Ya kan? Nah, tidak realistis kalau mencalonkan. Makanya kita bersifat pasif. Dan ketika ada sinyal dari PDIP sebagai partai pemenang, meskipun baru quick count ketika itu, kita tangkap, ya saya kira ini adalah sebuah tawaran yang tulus. Sebuah partai pemenang pemilu mengajak partai baru untuk berkoalisi. Hitungan kita, saya katakan bahwa dengan bergabungnya kita dengan PDIP, maka selesailah sudah persyaratan yang harus dipenuhi. Dan kita lihat bahwa Jokowi adalah sebuah fenomena pada waktu itu. Mas Ferry, sebetulnya saya tidak heran kalau itu langsung ke sana karena saya tahu Bang Surya kedekatannya dengan Ibu Mega, keluarga Bung Karno, lalu kemudian mungkin itu juga yang ikut menentukan pada akhirnya pilihan untuk kemudian chemistry-nya lebih ke sana. Ya, saya kira hal yang juga mendasari sebetulnya yang menarik itu adalah ketika disampaikan seperti ini dalam bilangan hari. Ya bilangan hari, dan kita mencoba mengatakan bahwa kita ingin memastikan bahwa bergabungnya Nasdem dengan PDIP memastikan bahwa Pak Jokowi bisa menjadi capres didaftarkan. Soal cawapres silakan dicari. Dan menerima koalisi tanpa syarat. Tanpa ada syarat. Kalau kita nggak minta ini dulu, kita nggak apapun siapa cawapresnya. Mas Ferry. Kalau itu saya tahu sendiri dari Bu Mega, karena kemudian belakangan ada partai besar minta jatah. Lalu kata Bu Mega begini, ya saya kan sudah dengan teman-teman yang terdahulu tanpa syarat, masa kepada Anda saya harus bisik-bisik yang lain, begitu kira-kira. Makanya kemudian tidak diterima, lalu kemudian jadilah oposisi. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah ini Mas Ferry. Pemirsa, kita akan kembali lagi dengan DBS to the point setelah jeda break.